Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini pada mata kuliah Fisika Komputasi akan belajar mengenai visualisasi data. Nah, di mana pada data ini akan membuat beberapa plot atau grafik dari data yang diketahui. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar membuat grafik kuadrat. Kita buka. Nah, di sini sudah membuat pemrogramannya. Nah, yang pertama untuk pemrogramannya sendiri, yang pertama menggunakan library dari matplotlib. Jadi, library-nya dipanggil atau import matplotlib.pplot dengan diberi nama plt. Nah, lalu di sini kita akan langsung membuat grafiknya, itu plt.axis. Nah, aksis di sini merupakan keterangan dari tabelnya, dari aksisnya, itu 0,05 dan 0,20. 0,5 dan 0,20. Nah, lalu jadi untuk X-nya dari 0 sampai 5 dan untuk Y-nya dari 0 sampai 20. Nah, untuk plt.plot, nah di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 1, 4, 9, 16. Nah, kurung yang sebelah sini merupakan untuk sumbu X, dan ini merupakan untuk sumbu Y. Nah, lalu di bawah, di bagian bawah di sini ada plt.text, di mana 1,1 dan 12 di sini. Jadi ini akan mengatur, akan memberikan teks dengan ukuran dari kotak dari teksnya ini, yaitu 1,1 panjangnya dan 12 untuk lebarnya. Dan di sini ada yang akan dimasukkan, yaitu persamaan Y sama dengan X kuadrat dengan ukuran fontsnya 20, ukuran dari tulisannya ini 20, dan keterangan dari warnanya di sini ada warna biru dan alpha 0,2. Nah, lalu ada kita akan membuat judulnya, yaitu plot data persamaan kuadrat dengan font size-nya ini 16, lalu dengan judulnya ini bentuk tulisannya Times New Roman. Lalu di sini pada sumbu X atau label X ini diberi nama X dengan fontsnya 16 dengan nama hurufnya di sini ada Times New Roman dengan warna green atau hijau. Begitupun dengan label Y dengan diberi nama Y. Nah, lalu di sini ada plot.grid. Di sini berarti nantinya kolomnya atau grafik tadi akan membentuk grid atau kotak-kotak. Nah, lalu ada legend di sini pengertian untuk keterangan dari datanya atau dari grafik yang dibentuk. Karena di sini hanya satu data, berarti grafiknya hanya satu. Di sini tulis saja first series. Lalu plot save fig. Jadi ketika di-run nanti dan menampilkan data, akan otomatis menyimpan dengan nama filenya grafik.png. Lalu kita jalankan modulnya. Nah, ini untuk grafiknya. Di sini sudah menampilkan grafiknya. Nah, sesuai dengan pemrogramannya, di sini untuk di sini dari 0 sampai 5 dan dari 0 sampai 20. Lalu di sini juga terdapat persamaan Y sama dengan X kuadrat dengan warnanya di sini warna biru, blue. Lalu di sini ada keterangan dari label Y-nya di sini. Sumbu Y di sini ya, labelnya Y berwarna hijau dan di sini juga X. Nah, di mana grafik ini akan tersimpan secara otomatis. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah tersimpan secara otomatis dengan namanya nama filenya grafik. Ini untuk pemrograman dari grafik kuadrat dengan menyimpan grafik secara otomatis. Nah, selanjutnya kita akan melihat pemrograman selanjutnya. Nah, di sini ada 3 buah library, yaitu matplotlib, mat, dan numpy. Nah, mat dan numpy ini memiliki library yang hampir sama, namun di sini digunakan. Jadi pada numpy ini ada beberapa library yang tidak ada, jadi dibutuhkan juga library untuk mat. Nah, di sini kita langsung ke pemrogramannya. Di sini ada T untuk waktunya, np.rank, lalu 0,5, 0,1. Jadi untuk waktunya dari 0 sekon sampai 5 sekon dengan rentangnya 0,1. Nah, lalu di sini ada Y 1 sama dengan np sin. Di sini kita menggunakan library mat
dot pi kali T. Nah, di sini untuk Y2 lalu NP sin mat dot pi kali T ditambah mat pi dibagi 2. Nah, lalu ada Y3 di sini persamaannya hanya berbeda dari negatif saja. Nah, lalu kita akan membuat grafiknya, kita plot datanya dengan nah di sini dibuat 3 buah grafik dalam satu plot, ada 3 buah grafik yaitu T, Y1 dengan grafiknya berbentuk strip dengan berwarna blue. Nah, lalu nanti ada T dengan Y2-nya yaitu grafik berwarna green. Nah, lalu T, Y3 di sini ada grafik berwarna red dengan bentuk grafiknya strip titik. Nah, lalu kita beri judul di sini ada plot data Y. Lalu ada legendnya, kita beri keterangan untuk grafiknya. Kita jalankan. Nah, di sini dapat dilihat ini untuk bentuk grafiknya. Yang berwarna biru ini merupakan grafik dari Y1, yang berwarna hijau ini merupakan Y2 dan yang berwarna merah Y3. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pemrograman selanjutnya, yaitu ada plot basic lagi, namun dengan menggunakan subplot. Jadi, jika sebelumnya kita membuat grafiknya atau plotnya 3 kurva di satu kolom, maka sekarang kita akan membuat 3 buah kolom. Jadi, satu kolom memiliki satu grafik. Nah, di sini juga sama menggunakan 3 buah library yaitu matplotlib, mat, dan numpy. Dengan keterangan dari persamaannya sama seperti sebelumnya. Lalu di sini ada perbedaannya hanya membuat subplotnya. Di sini ada plt.subplot untuk 3,1,1. Nah, 3 ini menunjukkan bahwa kita akan membuat 3 buah kolom. Lalu di sini 1 ini yaitu kolom dengan di sini satu grafik saja, lalu di sini ada kolom pertama keterangannya. Jadi grafiknya disimpan di kolom keberapa. Nah, pada kolom pertama di sini, pada grafik pertama yaitu Y1 dengan namanya nanti plot data fungsi Y1 ya. Nah, begitupun untuk plot kedua, di sini ada ini Y2 dan ini Y3. Kita run. Nah, kita akan mendapatkan grafik. Kita atur dulu posisinya. Oke. Nah, ini untuk grafik yang pertama untuk Y1 di sini yang berwarna biru, di sini ada yang berwarna hijau. Nah, grafik ini sesuai dengan grafik yang sebelumnya kita buat dalam satu plot. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke pemrograman dari jika sebelumnya kita membuat plotnya dengan memasukkan datanya, namun pada pemrograman ini kita akan memanggil data dari data kuadrat.txt. Nah, untuk datanya sendiri ini merupakan untuk datanya. Nah, datanya yaitu ada 2 buah kolom. Nah, di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Lalu ada 0, 1, 4, 9, 16, 25 sampai 39 dan 36. Ini untuk datanya. Nah, ini untuk pemrograman akan memplot data dari data yang kuadrat ini. Kita akan panggil pada pemrograman Python. Nah, di sini ada import matplotlib, lalu ada x, y. Jadi fungsi tadi atau data tadi diberi nama x dan y. Nah, lalu kita beri ruang di sini untuk x-nya dan untuk y-nya. Nah, untuk for line in open kita akan membuka file dari kuadrat. Jadi
kuadrat txt ini merupakan nama dari file yang akan kita panggil. Nah, ini R ini merupakan grafiknya. Lalu dengan nilainya plot S for S inline dot split. Nah, ini dengan nilainya dari X di sini ada nilainya 0. Ini untuk sumbu X-nya dan untuk sumbu Y-nya dari nilai 1. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat plotnya, yaitu kita akan memplot data X dan Y. Nah, lalu kita beri judul data kuadrat txt. Nah, lalu untuk label X kita beri nama X dan untuk label Y kita beri nama Y. Kita jalankan. Nah, sehingga kita akan mendapatkan untuk kurvanya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua. Nah, jadi untuk memanggil data tersebut, data dari txt ini ada beberapa cara. Tuh pada pembelajaran ini dibahas 3 cara. Nah, ini untuk cara yang keduanya. Sama seperti sebelumnya menggunakan library matplotlib, lalu di sini kita akan with open dengan membuka file kuadrat txt. Nah, di mana file kuadrat ini diberi nama atau disimpulkan dengan F. Nah, di sininya kita hampir sama, yaitu datanya diberi nama X, hanya di sini menggunakan zip. Kita akan langsung jalankan saja karena tidak jauh berbeda dengan pemrograman sebelumnya. Nah, apakah mendapatkan grafik yang sama? Nah, dapat dilihat bahwa grafik yang didapatkannya juga sama persis dengan grafik yang sebelumnya. Nah, lalu kita lanjutkan pada pemrograman yang ketiga. Di sini ada cara yang ketiga. Yang berbeda di sini adalah menggunakan 2 buah library, yaitu matplotlib dan numpy. Dengan matplotlib di sini disimbolkan dengan asplp, lalu numpy di sini np. Jadi data np.loadtxt. Nah, itu kita akan memanggil data txt-nya dengan nama datanya itu kuadrat.txt. Nah, lalu kita akan memplot datanya, yaitu data ke 0, yaitu di sini data yang kolom pertama dan data yang ke-1 ini. Nah, lalu ada plot title, di sini judulnya yaitu data kuadrat txt sama seperti sebelumnya. Kita jalankan. Nah, dapat dilihat didapatkan juga data yang sama atau kuadrat plot yang sama. Sekian untuk visualisasi data dari mata kuliah Fisika Komputasi pada minggu ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.